Guru Wen Ada APA. Pengiring biola saya belum datang. Tadi masih di sini. Jiang Rui, kamu juga juri kan? Cocokkah terlalu akrab dengan peserta? Wenman, jangan buru-buru, kita bisa tukar urutan. Kamu bisa mulai setelah orangnya datang. Silakan para juri duduk. Kompetisi ini resmi dimulai. Silakan peserta Qiaoan dan pengiringnya Huqian. Lumayan bagus. Terima kasih kepada Qiaoan dan pengiringnya atas penampilan yang luar biasa. Silakan para juri memberikan nilai. Liu 96 poin. Selanjutnya silakan peserta terakhir kami. Wenman dan pengiringnya Shen Qing. Apa yang terjadi, kenapa dia sendirian? Ia mana pengiring biolanya tidak tahu. Peserta mana pengiringmu? Pengiring saya belum datang. Kami sudah menunda sampai urutan terakhir untukmu. Apakah kamu benar-benar sudah siap dengan pengiring? Maaf. Bisakah saya tampil solo? Maaf Nona Wen. Peraturan kompetisi sudah ditetapkan sejak lama. Bukankah kamu mempertanyakan keadilan kompetisi? Apakah kamu tampil solo adio? Karena Nona Wen tidak ada pengiring, maka dianggap mengundurkan diri. Tunggu sebentar. Saya pengiring Nona Wen. Kamu juri, tidak sesuai peraturan, menjadi peserta. Maka saya akan mengundurkan diri dari posisi juri. Penilaian sebelumnya tidak dihitung. Baiklah. Kompetisi tidak menentukan siapa pengiringnya. Saya lihat banyak peserta memilih musisi terkenal. Level saya menemani Nona Wen. Seharusnya cukup. Lakukan seperti latihanmu biasa. Tidak terlalu bagus juga. Terima kasih kepada peserta Wenman dan Guru Jiang Rui atas penampilan yang mengharukan yang menutup kompetisi hari ini dengan sempurna. Silakan para juri memberikan nilai. Sebagai peserta terakhir yang tampil, nilai peserta Wenman akan menentukan peringkat akhir semua peserta. Mari kita nantikan nilainya. Liu 98 poin. Qiao Jingnya 0 poin. Skor yang diberikan Qiao tidak adil. Meskipun penampilan tekniknya bagus, tapi seorang pianis hebat. Sebelum bermain piano, setidaknya harus memiliki moral dasar. Dalam hal ini, saya tidak bisa memberikan skor tinggi. Apa perlu menangani komentar online ini? Sudahlah. Nama perusahaan PR yang lalu apa ya? Juyu. Suruh mereka mencari beberapa saluran. Sebarkan video ini. Semakin panas semakin baik. Liu 98 poin. Qiao Jingnya 0 poin. Skor yang diberikan Qiao tidak adil. Suruh mereka mencari beberapa saluran. Sebarkan video ini. Semakin panas semakin baik. Benar-benar adil, jangan biarkan ayahmu jadi juri.
Tidak heran sebelumnya saya sudah merasa tidak serius. Silakan nikmati karya musik berikutnya. Ayah juri saya. Kompetisi adil, hormati hasilnya. Saya mengikuti begitu banyak tur luar negeri setiap tahun. Perlukah memperebutkan kuota ini? Beberapa orang yang kalah sebaiknya kembali berlatih piano. Yang tidak mengerti jangan ikut campur. Tidak bisa main piano tidak bisa memberikan komentar. Mengenai kemampuan profesional ayah, Siapa yang seharusnya kembali berlatih piano? tidak heran sebelumnya saya sudah merasa tidak serius. Dia panik, tidak bisa duduk tenang. Xiaoan, ada apa? Mr. Kiao, putri kandung Anda sudah ditemukan. Data ada di sini. Wenman. Xiaoting. Saya menyuruhmu menyelidiki tentang putri kandung saya. Ternyata dia adalah... Halo. Kamu membuat gaun pengantin untuk pacar orang lain. Apakah kamu merasa sangat tidak mementingkan diri sendiri? Saya hanya ingin membantunya saja. Jiang Rui sudah berapa tahun kita kenal. Kamu malah membantunya. Bagaimanapun kamu membantunya itu hanya sia-sia. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Ingin tahu tentang Wenman dan Xiaoting? Besok jam 10 pagi datang ke sini. Hei Ibu Anan. Kenapa kamu lagi berantem sama ayah? Kenapa kamu juga bilang begitu sama aku? Kamu harus lebih dewasa. Sejak kamu ikut aku menikah lagi. Dari kecil sampai besar mana ada yang dia nggak ikutin keinginanmu. Ayahmu memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri. Masih ada apa yang nggak kamu puas? Kamu juga tahu aku bukan anak kandungnya. Selama ini aku berusaha menyenangkan hatinya. Aku latihan piano lebih dari 20 tahun, dia gimana? Dia pernah anggap aku sebagai anaknya nggak? Dia terus mencari anak kandungnya, ya ampun. Dia juga belum ketemukan. Sekarang kamu satu-satunya anaknya. Siapa bilang dia nggak semakin sedikit yang tahu semakin baik? Nggak ada apa-apa, jangan ikut campur tutup. Anan? Barang bagus jangan disia-siakan. Kamu mantan pacarnya Wenman ya? Jadi Wenman balas dendam sama kamu. Menggoda Xiaoting yang menangani kasus ayahnya. Aku sudah tahu. Dia bukan orang baik. Kalau sampai ke tangan wartawan, mantan pacarmu itu bakal susah deh. Ada hubungannya sama aku apa? Sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Semua karena mereka. Kamu sih cuma akibat perbuatanmu sendiri. Bisa bayar uang yang kamu korupsi dengan damai di luar pengadilan. Sudah beruntung banget. Kalau bukan karena Xiaoting, melihat Mingju yang bodoh itu, memberi keringanan. Cuma tuntutan penculikanmu saja. Kamu pikir, kamu masih punya hak duduk di sini ngobrol sama aku? Kamu punya hak apa ngomong begitu sama aku? Kalau kamu benar-benar suka sama Huo Xiaoting, kamu akan bocorin hal-hal ini bikin dia malu. Aku dan Xiaoting sudah bertahun-tahun. Kamu ngerti apa? Walaupun Xiaoting gak cinta lagi sama aku pasti gak akan biarin dia sama Wenman.
Aku memang tidak salah menilai orang. Setidaknya kita punya tujuan yang sama. Wenman Xiaoting dan ayah. Jangan harap bisa merebutnya. Sayang Wen, mengingat performa luar biasa Anda di kompetisi ini, 2 juri merekomendasikan Anda kepada kami setelah pertandingan. Kami dengan tulus mengundang Anda ke kampus kami untuk pertukaran pelajar selama setahun. Setahun penuh. Semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar menang. Sedih. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk pergi. Menyesal. Menyesal apa? Ketika mereka datang untuk menuduhku, aku seharusnya langsung bilang ada 2 partitur. Dia kehilangan 1 set dan langsung datang ke sini mencari. Pasti sengaja. Ternyata karena bertengkar tidak maksimal. Ya. Benar-benar tidak sedih. Seharusnya bukan aku yang kalah. Aku sedih bukan hanya karena kalah dalam kompetisi, tapi juga karena guru Qiao Jingnian yang selalu kukagumi. Ternyata orang seperti itu. Kalah menang dalam kompetisi itu hal kecil. Jika kamu benar-benar ingin belajar di luar negeri, pasti ada cara lain. Aku tahu. Aku sudah dapat undangan masuk. Lalu kenapa kamu tidak senang? Harus pergi setahun. Rasanya terlalu lama. Kamu tega meninggalkanku. Jika kamu pergi, aku bisa menyesuaikan jadwal kerjaku. Di akhir pekan aku bisa terbang untuk menemanimu. Lalu kembali saat hari kerja lagi pula. Kebanyakan urusan bisa ditangani oleh sekretaris Zhang. Sepertinya harus bolak-balik terbang berkali-kali dalam sebulan. Capek mati hanya setahun saja. Jika kamu khawatir aku capek, kamu kembali dan menikahlah denganku. Tidak ada proposal pernikahan yang tidak romantis seperti ini. Ya tapi, jika ayah kandungmu ingin menghadiri pernikahanmu, Kenapa tiba-tiba nanya ini? jaga-jaga kalau dia mau datang ke pernikahanmu. Aku sudah punya ayah yang sangat menyayangiku, dan aku tidak pernah bertemu dengannya. Apapun keadaannya, aku tidak membutuhkannya di hidupku selanjutnya. Karena Tuan Qiao dan Nyonya Qiao meminta kompetisi yang adil, maka aku juga tidak akan menggunakan partitur. Kita semua main dari hafalan gimana? Bukannya kompetisi seharusnya punya 2 partitur. Siapa yang tidak bisa main dari hafalan? Kenapa bilang aku yang ambil partiturnya? Pasti bukan kamu. Baiklah. Aku hari ini pulang tepat waktu. Jangan lupa jemput aku di bawah kelas. Aku lihat dulu bahwa Minju pulang atau tidak. Sedang bicara denganmu. Oke, tidak masalah. Aku tadi bilang apa? Kamu bilang tentang jemput kamu. Oh. Pak Wen. Ada seorang bapak tua mencari Anda. Bapak tua. Ya, dia sedang menunggu di restoran belakang. Ada urusan mendesak.
Kalau begitu tolong tunda dulu kelasnya dan beritahu Mingju. Oh baik. Aku bilang tidak perlu bertemu. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang Wenman? Apa yang perlu aku ketahui tentang dia dari kamu? Bisa jadi aku sarankan kamu dengarkan dulu. Kalau tidak aku tidak tahu akan bilang ke siapa. Temui aku dan aku akan memberitahumu. Apakah dia juga tahu identitas Wenman? Wenman. Aku menonton ulang video kompetisi. Aku akui kamu memang sangat berbakat. Tapi saat itu keadaannya. Tapi sekarang apapun yang dikatakan sudah tidak berguna. Ini kalungku. Kalung ini adalah yang aku berikan ke ibumu saat muda. Kamu seharusnya memanggilku Ayah. Hei Men-Men, aku tahu berita ini tiba-tiba. Tapi aku tidak hadir dalam proses tumbuh kembangmu. Dan hari ini datang tanpa diundang. Anda adalah ayahku. Aku tahu, kamu butuh waktu untuk mencerna hal ini. Tidak apa-apa. Ketika kamu siap, aku akan menjemputmu pulang. Kita akan tinggal bersama, sebagai satu keluarga. Kamu suka piano. Ayah bisa terus mengajarimu. Satu keluarga. Kamu, Kiaoan. Meskipun dia adalah anak dari istri kedua saya sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Kamu seharusnya memanggilnya adik. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian, tapi semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Kesalahpahaman. Anda masih berpikir bahwa saya yang mencuri partitur Kiaoan. Aku tahu, kamu takut kalah dalam kompetisi ini. Bagaimanapun juga, kesempatan seperti pergi ke luar negeri sangat berharga bagimu. Tapi sekarang tidak perlu takut, ada ayah di sini. Cukup Tuan Kiao. Ayah yang tidak pernah kulihat selama lebih dari 20 tahun. Saya pikir dia seharusnya tidak menjadi seseorang yang bahkan tidak memberikan kepercayaan paling dasar kepadaku. Anda bisa mencari putri Anda di tempat lain. Saya tidak punya ayah seperti Anda. Halo Ibu. Men-Men, kamu di mana? Ayahmu baru saja jatuh di jalan saat pergi belanja. Halo, rumah sakit mana? Saya akan segera datang. Seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku kembali berdiri di persimpangan yang sama. Dokter, boleh tanya tentang tangan ini? Pergelangan tangan kanan retak. Tidak ada masalah besar tetapi perlu observasi. Lalu setelah sembuh, dia seorang pianis sama seperti normalnya. Makan dan minum tidak ada masalah tetapi untuk bermain piano dan melakukan hal-hal yang membutuhkan kelincahan. Saya juga tidak bisa menjamin. Saya hanya bisa bilang kurang optimis, perlu diamati.
Kamu sudah bangun. Tenang, tanganmu bisa sembuh. Ayahku mana? Wenman. Paman Wen dia. Sudah pergi siang tadi. Aku tidak percaya aku mau ketemu dia. Wenman. Kamu tenang dulu. Tubuhmu belum pulih. Tidak mungkin. Kemarin dia masih baik-baik saja. Dia tidak ada. Dia pergi kemana? Paman Wen jatuh siang tadi. Orangnya sudah pergi. Kamu tadi ngapain aja? Ketika dia sendirian di ambulans, kamu ngapain aja? Kalau kamu benar-benar tidak bisa melupakan Kiawan, jangan ganggu dia lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan aku mau cari dia. Dia bilang tidak mau ketemu kamu. Urusan kita tidak perlu kamu urus. Tangan kanannya terluka. Mungkin tidak bisa main piano lagi. Untungnya tidak kena bagian vital. Dokter bilang kalau rajin terapi, masih bisa main piano. Jiang Rui. Aku mau ngobrol sama dia. Kamu pulang dulu. Wenman. Kita putus aja. Wenman, kamu dengerin penjelasanku dong. Aku dan Kiawan tidak ada hubungan apa-apa. Aku sudah rencanakan setelah kasus ini selesai. Kita tidak perlu ketemu lagi, Wenman. Kamu selalu punya banyak rencana. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya cara untuk menyelesaikannya. Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku dalam proses ini? Kayaknya tidak ya. Kadang aku merasa, aku cuma bagian kecil dari rencanamu. Tidak seperti itu. Aku sudah lihat. Di jalan kamu memeluk dia. Sebenarnya ada apa? Kamu tahu nggak? Wenman mendekati kamu itu buat balas dendam sama cowok lain. Cowok lain siapa yang kasih tahu kamu? Kamu pernah ketemu Gu Changqing? Jangan tanya gimana aku tahu. Intinya dia nggak cocok sama kamu. Kiaoan. Kita udah putus lama kok. Jangan terus-terusan kayak gini. Aku nggak bakal ninggalin Wenman cuma karena kamu ngerepotin. Sekalipun orang lain ngomong apa aku nggak peduli. Kamu nggak peduli, oke deh. Sekarang aku langsung ke wartawan aja. Sudah sampai kapan kamu mau gila-gilaan? Tenang dulu. Kita udah putus, kasih tahu aku. Sebenarnya ada apa sih? Antar aku pulang nanti aku kasih tahu. Wenman, dengerin penjelasanku, ini bukan kayak yang kamu pikir. Kita putus aja. Setiap ingat kamu, nggak ada yang bikin senang. Bahkan kalau hari ini aku maafin kamu, aku nggak bisa ngendaliin diri untuk nggak curiga sama kamu. Curiga sama hubungan ini apa cuma buat aku. Kalau nggak, aku nggak mau.
Kak, Kamu datang. lawyer Huang bilang sama aku, kamu kerja terus-terusan di sini. Sebagai adik tentu aja aku datang buat nengok kamu. Lawyer Huang. Nggak usah bahas itu. Kak, yang paling penting sekarang. Kamu pulang istirahat dulu baru kasih tahu aku. Kok kamu bikin Wen Laoshi marah lagi? Kok kamu tahu lagi? Lawyer Huang yang kasih tahu aku. Aku kasih tahu kamu. Wen Laoshi kali ini beneran sakit hati. Aku udah kirim banyak pesan dia nggak balas. Aku tahu kamu pasti nggak bisa move on sama dia, tapi kalau kamu nggak selesain urusan sama Kiaoan, Wen Laoshi juga nggak bakal maafin kamu. Aku tahu. Kamu tahu tapi masih. Lawyer Huang akhir-akhir ini deket banget sama kamu. Ada nggak aku baik-baik aja. Halo Paman Kiao. Abang aku duluan ya. Hubungan kalian berdua kakak beradik memang bagus ya. Anak perempuan kembar aku. Kalau hubungan mereka juga sebaik itu pasti bagus. Halo Om Kiao. Shouting aku datang hari ini. Juga mau nanya. Apa kamu bertengkar lagi sama Xiaoan? Waktu itu pulang dia nangis sedih banget. Sampai mau nyakiti diri sendiri. Hampir aja masuk rumah sakit. Om Kiao, kamu tahu nggak anak perempuan kamu yang lain kecelakaan, dirawat di rumah sakit beberapa hari. Apa Wenman kenapa? Tangan kanannya. Hampir aja nggak bisa main piano lagi. Kok bisa gitu? Waktu itu makan bareng masih baik-baik aja. Kamu pernah makan bareng sama dia? Apakah dia sudah tahu tentang itu? Dia belum bisa menerima hal itu untuk sementara. Tapi aku yakin nanti pasti akan baik-baik aja. Om Kiao sadar dong. Kamu beneran pikir Wenman masih mau menerima kamu? 20 tahun kamu nggak pernah peduli sama dia. Kamu selalu menyakiti hatinya demi Kiaoan. Bukan gitu aku sebelumnya. Kamu pernah mikir nggak? Bahkan urusan mengakuinya sebagai anak. Kamu juga nggak pernah menghargai keinginannya. Aku. Nona Kiaoan, katanya kamu mau pensiun sebentar, bener nggak salah paham. Cuma ada urusan pribadi yang perlu diselesaikan. Jadi pertunjukan dan lomba akan berhenti dulu. Urusan pribadi yang kamu maksud, apa ada hubungannya sama pengacara? Apakah kalian berdua akan segera menikah? Wah, kalian semua memang sekarang belum bisa ngomong sih. Nanti kalau sudah ada kabar pasti akan kasih tahu kalian semua. Pengacara Huo ini. Bukan pacarnya Guru Wen ya? Halo Guru Wen. Wenman. Kamu datang buat apa? Men. Aku tahu kamu marah sama aku. Tapi bisa nggak kasih aku kesempatan lagi? Aku sudah cari dokter yang aku kenal. Biarkan dia melihat masalah tanganmu. Tangan saya sendiri yang akan mengurusnya. Dokter Zhao adalah ahli di bidang ini. Jika mengikuti rencana perawatan dan rencananya pasti bisa. Bisakah kamu tidak lagi memasukkan saya dalam rencanamu? Wenman, kita harus pergi. Kita masih ada urusan, kita pergi dulu. Jika kamu ingin membuatnya sedikit lebih bahagia, jangan datang mencarinya lagi. Baiklah semuanya, mari kita pilih foto. Bisakah minta tanda tangan? Dan ini kopi untukmu, terimalah. Oh, saya tidak perlu. Tidak apa-apa. Nih untukmu. Saya tidak berani minum ini. Beberapa yang tadi cukup bagus. Untuk sampul kamu mau pilih yang mana? Semuanya bagus. Kamu pilih satu saja. Kalau begitu kamu harus kasih saya tanda tangan. Baiklah, tapi saya punya satu syarat. Tanda tangan seniman besar Jiang. Susah sekali ternyata. Bukan karena konser saya belum mengundang tamu. Oh iya. Beberapa hari yang lalu saya sudah pilihkan beberapa tapi kamu tidak suka. Tapi tidak apa-apa, dalam beberapa hari ini saya akan pilih lagi. Saya sudah memutuskan. Apakah itu yang bisa kita bayar?
Saya tidak cukup layak. Apalagi tangan kanan saya sekarang. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Belakangan ini, banyak hal terjadi. Ditambah tanganmu terluka. Tapi saya tahu kamu suka panggung. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Saya akan mempertimbangkannya. Baik. Sudah kembali. Kasus ini nanti kamu yang awasi. Ini kasus Nona Kiao, dia bisa setuju. Saya tidak peduli dia setuju atau tidak. Saya tidak ingin lagi berurusan dengannya. Biarkan dia ribut. Memang guru Wen ini. Saya tidak akan membiarkan Kiaoan mendekatinya lagi. Poster yang baru kamu foto bagus banget. Beneran. Om, ini semua mau dibuang ya? Sayang banget. Nanti yang lihat poster pasti nggak nyangka kalau musim semi ini cuma sekali. Om, ini jangan dibuang. Aku ambil semua. Oh, oke. Segitu banyak muat di rumah kamu nggak? Bisa di rumah kamu taruh sebagian, di rumah aku sebagian. Lalu sebagian lagi di pusat musik. Ganti bunga di meja-meja. Sebar dan atur musim semi. Keren kan? Ini bisa jadi bahan promosi. Kayak suara piano Bu Jiangyu. Musim semi ada di mana-mana. Tapi segitu banyak gimana bawa pulangnya? Gimana bawa pulangnya? Sudah siap, cepat ke sana. Jangan takut, aku lihatin kamu. Om, kita pergi. Kayak taman pribadi yang bergerak. Lama nggak lihat kamu seneng kayak gini. Iya, aku bawa ini juga. Kok kamu bawa ini juga? Asik nggak? Aduh, rambutku mau ambruk. Nggak kok, masih bagus. Pas sama NFY. Setiap hari kayak musim semi. Di mana-mana ada bunga. Sama sinar matahari. Kalau kamu takut aku capek, pulang aja langsung nikah sama aku. Aku sampai. Taruh di sini dulu. Sisanya aku bawa pelan-pelan ke atas. Rambut kamu agak basah. Nggak apa-apa, nanti aku mandi. Aku bantu bawa ke atas, yuk. Lihat apa? Sini aku bantu keringin rambut kamu. Kak, jangan sampai kamu nyerah sama Bu Wen. Kemarin malam aku mikir sampai pagi 28. Cara buat dapetin dia lagi, mau denger yang mana dulu? Yang paling berguna. Tapi semua cara aku berguna lo gini aja. Aku ceritain satu-satu. Pertama begini. Kita akan mengajaknya jalan-jalan nanti. Kamu cari tempat dan sewa seluruh area. Siapkan kejutan besar untuknya lalu.
Kamu melamarnya dalam suasana yang sangat romantis. Setelah itu kita bawa dia pulang untuk bertemu orang tua. Kita jemput Tante Ruan juga lalu. Kita semua menghabiskan waktu bersama dengan indah. Aku akan menyewa band. Mereka akan bermain untuk kita. Aku punya banyak ide lain. Lagi ngapain? Ayo sini, aku bantu keringkan rambutmu. Maaf, bantuanku malah bikin ribet. Gak apa-apa, untung kuenya nggak kenapa-napa. Sudah larut, aku panggil dia ya. Ya, Halo by way. Halo Man. Aku sekarang di ruang piano pusat musik kalian. Aku ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Tapi aku nggak di pusat musik sekarang. Kak Lin dari restoran tadi bilang perlu bantuanku. Apa kamu nggak di pusat musik? Kak Lin. Selamat ulang tahun. Selamat. Padahal Yan TJ yang alergi romansa. Selamat ulang tahun. Kamu nggak perlu gini-gini. Aku punya sesuatu yang harus kuberitahu. Waktu itu Kiaoan datang bilang mau membongkar rahasiamu. Aku kira dia sudah tahu. Kiao Jingnian adalah ayah kandungmu, makanya aku. Ternyata kamu sudah tahu. Kamu pernah bilang, kamu gak mau ayah kandungmu ikut campur hidupmu. Aku bingung mau bilang atau enggak. Maaf. Aku punya sesuatu untukmu. Terima kasih. Kamu nggak perlu gini-gini. Kita tetap berteman aja ya. Teman biasa juga bisa rayakan ulang tahunmu kan? Aku antar kamu pulang. Nggak usah, aku bisa sendiri. Teman biasa juga bisa antar kamu pulang kan? Nona Kiao, apakah Anda punya informasi reservasi? Aku mau ketemu Xiaoting, harus reservasi dulu. Tapi kamu tahu nggak siapa aku ini? Aku ini calon Nyonya Huo loh. Wah. Sekarang ini banyak banget yang mimpi pengen jadi Nyonya Huo.
Kasus ini sidang pertamanya tanggal 7 April, tolong siapin datanya ya. Xiaoting, Om bilang kamu belum pulang belakangan ini. Lagi sibuk sama kasusku, aku lagi ngurus barang-barang. Ketemu banyak kenangan waktu kita di Inggris. Ada apa sih Nona Kiao? Gak apa-apa, cuma nunggu kamu pulang kerja buat makan. Kalau bukan buat bahas kasus. Maaf ya Nona Kiao, silakan pulang. Kenapa sih kamu selalu panggil aku Nona Kiao? Di matamu kita cuma ada kasus ya? Nona Kiao, tolong perhatikan kata-katamu. Kita cuma hubungan klien dan pengacara. Tapi kamu jelas-jelas peduli sama aku waktu itu. Kita semua tahu apa yang terjadi waktu itu. Kalau bukan karena kamu kasih tahu rahasia itu, kita nggak bakal ketemu lagi. Apa ini masih karena Wenman? Wenman udah pergi, dia pilih Jiang Rui dan ninggalin kamu. Jangan lari terus kita. Kayak dulu aja ya. Kiaoan. Aku peringatin kamu untuk terakhir kalinya. Jangan ikut campur urusanku sama Wenman. Gak lihat sama Om Kiao. Kasusmu masih akan aku tangani. Tapi kalau mau ke kantor pengacara, tolong buat janji dulu. Kamu tahu nggak tamu di konser Jiang Rui diganti sama Wenman? Lagi-lagi kamu. Aku mau lihat beneran kamu nggak peduli. Berita dari stasiun kami. Pengacara terkenal Huo Xiaoting dalam hubungannya dengan Kiao An terlibat hubungan tidak pantas dengan klien Wenman. Beneran gak sih? Pengacara Huo ini emang nggak baik, cowok nggak ada yang bener. Haha. Aku bakal bikin kamu bayar. Hahaha. Nona Kiaoan. Katanya pengacara Huo punya hubungan tidak pantas sama klien, bener nggak? Nona Kiaoan, sebelumnya Om Kiao Jin yang bilang kamu sama pengacara Huo mau nikah. Sekarang dia selingkuh sama Wenman ya? Nona Kiaoan, tolong jawab pertanyaannya. Aku juga nggak tahu kenapa Nona Wen ngerjain hal kayak gini. Huo pengacara, dengar-dengar Wenman adalah pacar mantan tunangan adikmu, benarkah ini? Huo pengacara, sebenarnya apa hubunganmu dengan klienmu? Huo pengacara, apakah Kiaoan bersedia memaafkanmu? Semua jangan sembarangan berasumsi. Saya percaya Xiaoting dan percaya dia akan kembali ke keluarga. Kiao Nona, tolong jaga diri, maaf. Tunangan saya dari awal sampai akhir hanya satu orang. Namanya Wenman. Sedangkan Kiao Nona, dia dan saya hanya hubungan kerja dalam kasus. Mulai hari ini kasus Kiao Nona akan dialihkan ke pengacara Fang dari kantor hukum Yinjie. Jika ada pertanyaan silakan tanya padanya. Bukan begitu. Huo Xiaoting. Xiao An. Kenapa kamu ribut lagi di tempat Xiaoting? Ayah, kenapa kamu juga bilang begitu padaku? Semuanya salah Wenman si jalang itu. Tidak tahu dia sudah menjebak Xiaoting bagaimana. Xiao An, kamu jangan banyak bicara. Ayah, kenapa kamu hari ini? Kamu di mana-mana membelanya, aku ini anakmu. Xiao An, Wenman. Dia adalah kakak kandungmu. Apakah dia benar-benar akan mengakui Wenman? Guru Yuan, apakah kamu benar-benar tidak mau peduli kakakku lagi? Aku tahu kakakku kali ini benar-benar keterlaluan. Mingju, Tapi, kalau kamu masih membicarakan urusan Huo Xiaoting, kita bubar saja hari ini. Guru Wen, ada yang mencari. Kamu kenapa? Kiaoan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Selain merebut Xiaoting, sekarang kamu juga merebut ayahku. Tamparan ini untuk anjing gila yang hanya bisa bertingkah seperti kamu.
Tamparan ini adalah balasan untukmu yang terus-terusan. Baik itu Huo Shaoting maupun Qiao Jingnian, aku tidak tertarik. Kamu berani memukulku? Guru Wen, kakak Qiao An, jangan-jangan berkelahi. Berantem ah? Mingju. Hei bawaan, ada wanita yang bikin onar dan kabur, cepat tangkap dia. Mingju, kamu baik-baik saja. Kepalaku sakit sekali. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Qiao An dia. Sudah aku telepon Paman Qiao untuk membawanya pergi. Kalian yang urus, aku bawa Mingju ke rumah sakit dulu. Aku antar kamu pulang ya. Tidak usah, aku mau jalan-jalan sendiri. Aroma yang familiar. Terlalu banyak kenangan. Bikin rindu. Tapi juga bikin sedih. Kamu pulang saja. Wenman kita. Kita jadi teman biasa saja ya. Dulu aku pernah berpikir, banyak hal terjadi di antara kita. Aku tidak bisa menganggapmu tidak pernah ada. Dulu aku pikir, asal kita akhirnya bisa bersama. Asal hasilnya baik. Apapun yang harus aku jalani, aku rela. Tapi sekarang aku melihat hubungan yang retak. Bagaimana berani berharap untuk masa depan? Apa ini yang kamu inginkan? Mau pergi ya, Wenman? Segera. Sudah siap. Datang-datang. Tidak sempat, Wenman. Datang-datang-datang. Berikutnya silakan Pak Qiao, menjelaskan masalah Nona Qiaoan. Semua tentang beberapa hal mengenai putri saya Qiaoan. Hari ini, saya akan menjelaskan dengan serius. Karena alasan kesehatan. Putri saya Qiaoan akan pensiun. Saya akan membawanya beristirahat dengan baik. Sampai dia pulih. Di sini terima kasih semuanya. Kenapa tidak enak badan? Bukan kemarin tidur agak larut.
Jadi begadang lagi. Tidak pergi mengembalikan uang sekolah Mingju. Kenapa tidak bilang biar aku jemput? Kemarin Huo Xiaoting yang mengantarku pulang. Aku pikir lebih baik bicara jelas dengannya, agar tidak jadi beban di kemudian hari. Besok setelah aku selesai tampil, aku punya waktu 10 menit untuk ganti panggung. Gimana kalau kita bikin kejutan kecil dengan piano? Kalau soal pilihan lagu, Pilih aja yang ada di hatimu. Hem. Banyak banget orang. Gugup. Sedikit. Jangan takut, anggap aja kayak latihan biasa. Pasti nggak ada masalah. Jangan gugup. Bayangin aja semua orang di bawah itu cuma aku. Ayo. Mari kita sambut Bapak Jiang Rui. Selanjutnya penampilan pendek piano. Mari kita sambut Nona Wenman. Kadang-kadang, intuisi itu hal yang aneh. Aku tahu dia selalu muncul tiba-tiba, mengacaukan segalanya. Tapi aku juga tahu, aku sendiri pasti akan. Maaf, Ini yang kamu mau. iya maaf. Wenman. Yang harus minta maaf itu aku. Aku terlalu sombong. Kalau saja kamu bilang ini lebih awal. Sejak kamu pindah. Kamu selalu muncul di mimpiku. Aku cuma bisa merasa sangat menyesal. Karena di mimpimu kamu juga sedih. Yang bikin aku lebih menyesal. Aku masih nggak bisa melepaskanmu. Aku akan tetap menunggu di sini. Jangan mundur. Jangan takut. Bisa nggak? Lihat aku. Dan ambil inisiatif untukku sekali lagi.
Zodiak. Orang-orang selalu mencari aturan yang cocok. Aku sudah lama menunggumu di luar. Tunggu aku. Mainnya bagus. Berkat pelatihan Pak Huo. Ini bisa dianggap sebagai bayaran penampilanku hari ini. Sekarang aku sangat menyukaimu. Tidak punya otak. Aku suka dengar itu. Ini semua bukan alasan untuk mencintai seseorang. Hanya dengan pengalaman bersama, terus beradaptasi, baru bisa menemukan orang yang tepat menguasai irama cinta sejati. Kamu akhirnya memakai kalung ini lagi. Mingju, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Baik. Aduh, nak tangkap. Kapan kamu mau menjadi Nyonya Huoku? Cium 1.